Kasih Bu Yeti, selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung dalam City Webex. Hari ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana cara mengaplikasikan model kanvas untuk diaplikasikan di sekolah. Baik, saya cek apakah sudah terlihat. Baik, ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan siang ini tentang bisnis model kanvas untuk pengembangan sekolah. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan kali ini. Yang pertama tentang pengertian bisnis model kanvas itu sendiri, kemudian bentuk form Excel dari bisnis kanvas itu seperti apa, kemudian ada elemen dalam bisnis kanvas model itu ada 9 yang termasuk elemennya. Nanti kita coba jabarkan dan kita singgung bagaimana elemen itu dapat diaplikasikan di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu tentang manfaat dan pengembangan sekolah. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali bisnis model kanvas ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Bisnis model kanvas menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Karena kepopulerannya ini disebabkan karena tampilan dari bisnis model kanvas yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, kalau kita lihat apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tools bisnis model kanvas ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan yang begitu panjang lebar. Jadi lebih ringkas sebenarnya. Kemudian bisnis model kanvas ini atau dikenal dengan BMC ini terdiri dari 9 pilar yang merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Dengan ke-9 item ini atau aspek ini, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak, atau mungkin kalau di sekolah apakah program yang sudah kita rencanakan itu potensial atau tidak dikembangkan di sekolah. Nah, karena ini merupakan sesuatu yang sangat awal, maka pembuatan bisnis model kanvas adalah hal yang paling penting dilakukan untuk seorang yang ingin baru atau mau mulai. Jadi kalau pertama kali kita ada di sebuah sekolah, untuk mengetahui sekolah kita ini gambaran umur seperti apa, kita bisa melakukan pembuatan dengan bisnis model kanvas ini. Kemudian bagaimana cara membuat bisnis model kanvas yang baik, terus bagaimana kita menerapkannya di sekolah. Nah, jawaban sederhananya tentu saja dengan banyak berlatih kita bisa membuat model bisnis kanvas ini. Cara lain yang lebih efektif adalah dengan memahami secara mendalam setiap elemen yang ada bisnis kanvas ini. Kalau kita sering menggunakannya di sekolah, kita amati, kita misalnya tahun ini kita bikin bisnis model kanvas, kemudian tahun depan kita bikin model bisnis kanvas lagi, kita akan melihat sebenarnya sejauh mana sekolah kita itu bergerak. Nah, ini modelnya seperti ini. Biasanya form ini ada di Excel ya Bapak Ibu, tapi kali ini saya coba tampilkan dalam bentuk gambar. Ini ada kolom-kolom yang isinya ada 9
elemen dari model kanvas itu. Yang pertama yaitu key partner. Key partner ini adalah dengan siapa kita ini melakukan usaha ataupun di sekolah ini sebagai kunci utamanya ini siapa saja. Ini kita rinci siapa saja para pihak yang memang menjadi kekuatan inti di sekolah. Kemudian kita juga bisa menentukan key activities. Nah, key activities adalah sebenarnya sekolah kita bergerak di bidang apa gitu. Jadi misalnya sekolahnya apa, sekolah umum atau sekolah swasta atau sekolah yang memang memiliki kekhasan, misalnya seperti sekolah vokasi dan sebagainya. Nah, ini bisa dituliskan di sini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu value proposition. Nah, ini adalah kolom di mana kita mengisi sebenarnya nilai jual ataupun nilai tambah ataupun nilai dari sekolah kita apa gitu, apa yang menjadi sekolah kita terkenal, kemudian apa saja prestasi dari sekolah kita. Nah, kita bisa menuliskannya di sini, kita rinci sampai sedetil mungkin. Nah, kemudian juga ada juga disebut dengan key resource. Nah, key resource di sini adalah ini bentuknya adalah bisa yang sifatnya intangible asset atau harta yang bergerak. Jadi dari mulai investasi, kemudian kekayaan sekolah kita apa, dari mulai orang-orangnya. Terus kalau misalnya orang-orang di sekolah kita seperti guru-guru kita memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, ini merupakan key resource yang bisa kita isikan di kolom yang keempat. Kemudian ada juga di sini adalah customer relationship. Customer relationship ini adalah kolom di mana kita mengisi bagaimana kita berhubungan dengan para customer kita. Misalnya waktunya kapan ya kita akan melakukan pendekatan kepada para customer kita. Tentu kalau customer di sekolah kita ya orang tua, siswa, kemudian juga mungkin dinas pendidikan ya, kemudian juga mungkin ada sekolah-sekolah yang memang dekat dengan bidang usaha misalnya. Nah, itu juga ada di sini di key relationship ya, di customer relationship. Nah, kemudian di kolom selanjutnya adalah channels. Nah, channels di sini maksudnya adalah bagaimana kita menjangkau atau berkomunikasi dengan customer kita. Jadi bagaimana kalau kita ini diaplikasikan di sekolah, bagaimana sekolah kita bisa berhubungan dengan para customer yang tadi kita sampaikan. Nah, mungkin bisa melalui media atau melalui internet, atau mungkin ada secara khusus misalnya kita sudah mengembangkan sistem misalnya untuk menjangkau para customer kita itu seperti apa. Nah, kemudian juga ada di sini adalah customer segment. Nah, customer segment adalah kita merinci secara detail sebenarnya siapa sih customer kita, dari pangsa yang golongan apa sih, kemudian mereka itu ada di usia berapa, kemudian apakah dia laki-laki, ada perempuan, atau usianya berapa tahun. Nah, kita tulis sedetail-detailnya tentang identitas pelanggan kita. Jadi kita tahu detail kalau di sekolah murid-murid kita siapa, kemudian orang tuanya siapa, kemudian mereka ada di kalangan apa, apakah di kalangan menengah ke atas atau kalangan atas, atau memang sekolah yang tidak berbayar misalnya, itu juga bisa dimasukkan ke sini. Kemudian di sini ada yang ke-8 itu cost structure. Nah, ini cost structure ini adalah bagian di mana kita merinci apa saja yang menjadi pengeluaran dari sekolah kita. Jadi beban gaji, kemudian beban investasi, beban pajak, kemudian biaya pemeliharaan, kemudian pembelian alat-alat APK misalnya, atau pembelian kebutuhan lain untuk rapat dan sebagainya. Berarti ini masuk ke dalam cost structure. Nah, kemudian yang terakhir adalah revenue stream. Nah, yang revenue stream ini adalah bagian di mana kita merinci sebenarnya penghasilan ataupun incomes dari sekolah itu dari mana. Apakah kita misalnya kalau sekolah swasta mungkin hanya berdasarkan SPP saja, atau ada tambahan misalnya dengan ada keuangan BOS, atau mungkin kalau di negeri ada juga keuangan BOP misalnya, atau misalnya ada grant ya, ada berupa bantuan baik itu dari pemerintah maupun bantuan dari masyarakat. Nah, kita bisa masukkan di revenue stream, sehingga dari item-item kolom
9 aspek yang ada di bisnis model Canvas kalau kita isi, maka kita mendapat gambaran umum tentang bagaimana sekolah itu bergerak atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat bisnis prosesnya, ketika kita melihat bisnis model Canvas, sebenarnya proses yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi mulai dari bagaimana resource itu bergerak, kemudian ini berupa modal ya, permodalan dari satu perusahaan atau dari sekolah ya, modal jadi sekolah itu apa saja, kemudian dilakukan pekerjaan oleh para key partner, guru, staff, juga mungkin tenaga support ya, kemudian mereka melakukan kegiatan utama, misalnya mengajar atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian tentu hasilnya akan menjadi nilai value atau nilai tambah dari sekolah itu atau prestasi dari sekolah itu. Kemudian juga dari key resource misalnya, itu juga sama. Nah, dari customer relationship juga sama, dia akan menambahkan hasil, karena kalau misalnya nilai tambah itu kita berikan kepada customer, tentu ini akan menjadikan satu solusi atas kebutuhan yang ada di pasar. Kemudian kalau misalnya sekolah kita punya nilai tambahnya, misalnya sekolah yang ramah lingkungan, sekolah yang berbasis usaha, kewirausahaan, nah ini tentu menjadi nilai tambah bagi masyarakat ataupun para customer kita, orang tua atau para murid-murid kita. Nah, tentu dari hasil pekerjaan ini kita juga akan menambahkan revenue ataupun income. Nah, dari income itu juga merupakan nilai tambah. Jadi bagaimana sebenarnya yang di tengah ini menjadi kunci utama dari semuanya. Jadi nilai tambah itu bisa merupakan prestasi, bisa merupakan pendapatan, atau mungkin pengakuan kalau di sekolah, pengakuan dari masyarakat bagaimana sebenarnya kualitas dari sekolah kita. Nah, tadi kalau di singkat ini seperti ini ya, ada 9 elemen dari bisnis model Canvas, yaitu value proposition, customer segment, customer relationship, channels, key activities, key resource, key partners, cost structure, revenue stream. Nah, di slide berikutnya akan saya sampaikan bagaimana kita mencari ataupun kita bisa bertanya untuk mencari bagaimana kita menyusun dari misalnya nilai tambah. Nah, pertanyaan yang kita bisa sampaikan ketika kita mencari nilai tambah dari suatu sekolah, kita bisa menanyakan misalnya sebenarnya sekolah itu bisa menyelesaikan masalah di masyarakat itu apa. Jadi keinginan masyarakat pada suatu sekolah sekarang apa sih trennya gitu ya. Kemudian juga bagaimana masyarakat itu ingin sekolah kita menyiapkan fasilitasnya. Jadi seperti apa layanan di sekolah kita. Kemudian manfaatnya dari adanya layanan pendidikan di sekolah kita itu seperti apa. Kemudian juga di elemen tentang customer atau stakeholder kita. Nah, ini sebenarnya ini siapa ya? Jadi kita harus punya data detail. Jadi siapakah segmentasi pasar kita? Jadi sekolah kita itu sebenarnya yang menyekolahkan itu orang tua dari kalangan apa gitu. Kemudian mereka berpenghasilan berapa? Kemudian mereka apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan? Berapa usianya gitu ya? Nah, lanjut dengan customer relationship. Nah, ini yang cara termudah untuk menentukan sebenarnya kita berhubungan dengan masyarakat ataupun pengguna layanan sekolah kita itu dengan menggunakan media apa gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian di sini tadi nilai value proposition sudah. Kita lanjut dengan channeling. Ini sama ya, channeling. Jadi kita melakukan pendekatan kepada konsumen kita itu seperti apa. Jadi tentu caranya harus tepat, karena misalnya satu sekolah itu tidak mungkin sama cara mendekati para orang tua ataupun siswanya gitu. Jadi ada yang harus melalui tayangan televisi misalnya, ada juga yang cukup dengan media massa atau bahkan mungkin hanya dengan sosial media gitu ya. Ada dengan sosial media itu sudah cukup, ada yang seperti itu. Nah, dilanjut dengan key activities. Kalau ini kita harus jelas ya, karena pasti sekolah itu akan bermakna kalau dia memiliki metode tersendiri ya. Bisa juga misalnya kalau sekolah baru dia
mengadaptasi atau mengimplementasikan beberapa pendekatan pembelajaran atau beberapa pendekatan metodologi untuk pendidikannya gitu. Itu bisa diambil, diadaptasi, dan itu menjadi keunggulan sekolah. Kemudian key research ini juga penting, karena tanpa orang-orang yang baik di bidangnya, artinya profesional, tanpa juga didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung, sekolah kita juga tidak bisa bergerak. Tentu juga semua aset itu tidak hanya harus aset yang bergerak, tapi juga aset-aset yang sifatnya tidak bisa diukur ya. Yang terutama adalah bagaimana pola pelayanan kita kepada masyarakat itu akan menjadi key point tersendiri. Lanjut untuk cost structure. Nah, ini juga kita harus merinci betul sebenarnya pengeluaran dari sekolah itu seperti apa. Karena tanpa penghitungan biaya yang baik, maka kemungkinan sekolah kita bisa rugi, atau mungkin juga kita bisa melakukan program-program yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, dan itu sangat berbahaya demi kelangsungan sekolah kita. Tentu juga dalam pengeluaran anggaran ataupun biaya, kita juga harus berhati-hati, karena bisa saja program yang dulu mungkin murah sekarang bisa tiba-tiba jadi mahal, atau mungkin ada kenaikan pajak yang tidak bisa ditanggulangi, adanya inflasi setiap tahun, itu juga harus diperkirakan dalam cost structure untuk di sekolah. Lanjut dengan revenue stream. Nah, ini penting untuk dianalisa. Kenapa? Karena sumber pendapatan dari sekolah itu sendiri harus dianalisa, karena dengan mengetahui dari mana saja sekolah itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan, maka kita juga bisa membuat ide-ide kreatif untuk bagaimana sekolah itu mendapat biaya anggaran tambahan ya. Bisa saja untuk kegiatan-kegiatan lain, misalnya untuk rekreasi, untuk tambahan fasilitas sekolah gitu, tanpa harus kita mengeluarkan anggaran dari anggaran sekolah sendiri. Nah, manfaatnya yang dapat kita kembangkan ketika kita juga menerapkan bisnis kanvas ini di sekolah. Yang pertama, kita bisa mengetahui gambaran sekolah secara umum, kemudian kita juga bisa menekan resiko keuangan yang dengan pelayanan yang buruk, kemudian mengetahui cara mendapatkan siswa, mengetahui cara promosi sekolah yang tepat, bagaimana mengukur prestasi sekolah, memetakan ahli dan apa saja yang dibutuhkan sekolah. Kadang kita tidak sadar kalau sekolah kita ternyata misalnya butuh tenaga khusus yang harus disiapkan sekolah. Kemudian juga kita bisa mencari alternatif tambahan seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian kita juga bisa menguatkan posisi keuangan, mengetahui sumber-sumber pengeluaran dan pemasukan, mengetahui hal-hal yang belum dimiliki untuk di sekolah dikembangkan. Jadi misalnya kalau kita sudah berkali-kali membuat bisnis model kanvas, tapi kok kelihatannya dari sisi value added yang ada di sekolah itu tidak bertambah, nah kita perlu curiga sebenarnya apa yang terjadi di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir kita juga bisa pembagian peran di sekolah. Jadi dengan adanya 9 aspek tadi, kita bisa menentukan ke-9 aspek itu akan dipegang ataupun akan diberikan peran kepada siapa. Jadi tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita bisa bekerja bersama-sama dengan peran yang lain, sehingga pekerjaan yang berat bisa terasa ringan. Kalau kami resumekan, bisnis model kanvas merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan di dalam sekolah karena dapat membantu memetakan pelayanan sekolah berupa service excellent dan juga secara terstruktur, artinya betul-betul dipersiapkan. Nah, kita bisa dapat menggunakan bisnis model kanvas ini untuk mewujudkan cita-cita kita di sekolah yang tadinya hanya berupa ide-ide saja, kemudian menjadi hal-hal yang konkret atau real. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan siang ini. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Untuk itu waktu saya persiapkan kembali, silakan kepada Bu Yeti sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.